tidak memberikan koreksi kepada siapapun yang sudah memberikan perintah. Itu contoh jiwa korsa menyimpang. Code of silence yang kalau berdasarkan riset terjadi atau bahkan sudah menjadi fenomena di sekian banyak organisasi kepolisian. Itu dimensi makro. Konsekuensinya adalah ketika kita memberikan sorotan terhadap Richard Eliezer misalnya, atau Verdi Sambo misalnya, karena dua nama itu disebut oleh penasihat hukum, menurut saya kita tidak bisa abai terhadap jiwa korsa ini, termasuk kemungkinan adanya jiwa korsa menyimpang yang mereka lakukan. Karena tadi saya katakan, jiwa korsa merupakan sumber stamina yang mutlak harus dimiliki oleh setiap insan kepolisian. Itu dimensi makro. Dari dimensi makro, semestinya saya pindah ke dimensi mikro. Tapi dengan segala hormat, karena saya tidak kenal saudara Richard Eliezer, dan saya tidak pernah berinteraksi sedikit pun dengan beliau, betul, maka praktis saya tidak bisa memberikan ulasan terkait dengan dimensi mikro, yaitu terkait individu yang bersangkutan. Ya, menarik tadi karena Ali, di samping tadi sebelum Ali kan dari ahli psikologi sudah menyampaikan terkait dengan kepatuhan ya, dari profil dari seorang Richard Eliezer. Bagaimana ahli psikologi forensik menilai keterangan apa yang disampaikan terkait dengan yang disampaikan sebelumnya kaitannya dengan mikro? Izin majelis, saya tidak dalam kapasitas menilai paparan dari ahli yang lain. Baik. Jadi setelah mendengar maksud sorry. Saya hanya bisa memberikan perspektif atau penjelasan terkait dengan dimensi makro. Iya. Dimensi mikro saya kesampingkan karena saya tidak kenal. Baik. Lalu saya pindah ke dimensi meso, yaitu interaksi antara dua nama yang tadi saudara penasihat hukum sebutkan, yaitu Richard Eliezer dan Verdi Sambo. Tadi seingat saya saudara penasihat hukum menyebut kata tekanan. Ya. Tekanan bahwa Richard Eliezer disebut melakukan sebuah perbuatan pidana karena berada di bawah tekanan. Baik. Tekanan itu bersumber dari Verdi Sambo. Baik. Dengan situasi atau relasi sedemikian rupa, maka izinkan saya terjemahkan dulu dalam istilah psikologi forensik. Dalam istilah psikologi forensik, relasi sedemikian rupa atau klaim yang diutarakan oleh saudara penasihat hukum disebut sebagai superior order defense. Superior order defense. Saudara ahli, mohon mic-nya didekatkan karena direkam semuanya. Biar terdengar ahli. Relasi, saya ada di dimensi meso ya sekarang, dimensi meso yaitu interaksi antara dua orang, yaitu interaksi antara Richard Eliezer dan Verdi Sambo. Situasi tekanan yang tadi disebut oleh saudara penasihat hukum di dalam Hazanah Psikologi Forensik saya terjemahkan menjadi superior order defense, yaitu bagaimana seorang pelaku membela dirinya dengan mengklaim bahwa perbuatannya tidak lain tidak bukan adalah akibat adanya sebuah tekanan dari atasan, superior order defense. Tentu saja pada dasarnya setiap pelaku dalam situasi yang sama boleh saja mengutarakan superior order defense itu. Tetapi di dalam Hazanah Psikologi Forensik diperlukan telaah 3 tahap untuk memastikan, untuk meyakinkan apakah klaim tersebut bisa diterima atau tidak bisa diterima. 3 tahap telaah itu, pertama, harus bisa diyakinkan terlebih dahulu apakah tekanan itu sungguh-sungguh ada, berarti objektif ada, ataukah subjektif belaka. Apabila hasil pengujian atau hasil telaah memastikan bahwa tekanan itu objektif ada, maka baru masuk ke tahap kedua, yaitu menakar apakah yang bersangkutan memiliki kesempatan, kemampuan, kekuatan, kewenangan, instrumen apapun itu yang bisa dia gunakan untuk melarikan diri menjauhi situasi tekanan tersebut. Itu tahap kedua. Kalau tahap kedua teryakinkan bahwa yang bersangkutan tidak punya kesempatan, tidak punya kemampuan, tidak punya kewenangan, tidak punya kekuatan atau apapun instrumen lainnya yang memungkinkan yang bersangkutan untuk menjauh dari situasi tekanan tersebut, maka masuk ke tahap pengujian yang ketiga. Resiko apakah gerangan, konsekuensi apakah sesungguhnya yang akan dialami oleh orang tersebut
sekiranya dia menentang, melawan atau menghindari tekanan tersebut.